Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Irawan, NIM 223441055. Dan saya, Muhammad Ikram Al-Ghifari, dengan NIM 223441066. Kami berasal dari Politeknik Manufaktur Bandung yang tergabung dalam tim B3 Icon. Pada lomba ini, kami membuat sebuah program PLC SCADA dengan judul System Utility Water for F&B Industry. Pada sistem ini kami menggunakan PLC CP1H dengan software CX Program dan juga HMI-nya menggunakan CX Designer. Untuk itu, mari kita simak bersama penjelasan dari sistem yang telah kami rancang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan sebuah inovasi sistem utilitas air yang dirancang khusus untuk mendukung industri food and beverage. Sistem ini kami sebut sebagai sistem utility water for F&B industry. Seperti yang kita ketahui bersama, air merupakan salah satu bahan pendukung utama dalam proses industri makanan dan minuman. Namun, air yang digunakan tidak bisa sembarangan. Ia harus aman, bersih, bebas dari kontaminasi, memiliki pH yang netral, serta temperatur yang sesuai standar. Untuk itu, kami merancang sebuah sistem utility water yang mampu mengolah dan memastikan kualitas air sesuai kebutuhan industri food and beverage. Sistem ini terdiri dari beberapa komponen penting, antara lain beberapa tangki seperti tangki penyimpanan, lalu ada tangki pemanas, lalu ada motor pompa, serta ada motor mixing, ada juga UV disinfektan, ada 5 level control transmitter, ada 3 temperatur indikator transmitter, dan 1 pH indikator transmitter sebagai sensor monitoringnya. Lalu terdapat 5 control valve untuk mengatur aliran fluida. Sistem ini dikendalikan oleh 4 buah tombol push button, yaitu push button system on, push button system off, lalu ada push button start dan emergency. Adapun sistem ini dilengkapi dengan indikator visual, yaitu lampu kuning sebagai penanda bahwa sistem telah on atau dalam posisi standby, lalu ada lampu hijau mengartikan sebagai bahwa sistem sedang berjalan atau running, dan ada lampu merah berkedip bahwa sistem sedang dalam keadaan emergensi. Setelah itu, display numerik yang tersedia sebagai untuk monitoring kondisi secara real time, sehingga operator dapat lebih mengawasi jalannya proses dengan lebih akurat dan aman. Lalu cara kerjanya yaitu pertama, saat tombol sistem on ditekan, maka seluruh rangkaian aktif. Jika tombol ini ditekan, maka jika tombol ini tidak ditekan, maka sistem tidak akan berjalan walaupun tombol start ditekan. Lalu saat start ditekan, saat tombol sistem on ditekan, motor pompa yang dari plan A menuju ke tangki reservoir dan dari pH tank akan aktif mengalirkan cairan dari plan sebelumnya dan pH dari tangki sebelumnya menuju tangki reservoir. Proses pengisian berhenti otomatis saat tangki penuh dan akan berjalan kembali bila level cairan dan pH habis. Selanjutnya, operator melakukan set point suhu pada tangki heater. Jika set point sudah diinput dan tombol start ditekan, maka kontrol valve 1 terbuka. Cairan masuk ke tangki heater melewati UV disinfektan yang sudah aktif sejak awal, bertujuan untuk membunuh kuman dan bakteri yang masuk menuju tangki heater. Cairan dipanaskan hingga mencapai suhu sesuai set point yang kita masukkan awal tadi. Setelah itu, kontrol valve 2 dan 3 terbuka dan cairan dialirkan ke tangki netral. Di sini kenapa kami membuat 2 tangki heater yang fungsinya sama, hanya memanaskan air. Seperti yang kita ketahui, memanaskan air dalam jumlah banyak akan memakan waktu yang begitu lama.
Makanya di sini kami membuatkan dua tangki yang masing-masing memiliki fungsi yang sama sebagai pemanas yang bertujuan untuk mempercepat proses pemanasan. Nah, di tangki netral inilah cairan pH didinginkan dan dinormalkan. Kita asumsikan jika cairan yang dari heater memiliki pH 5, maka kontrol valve 5 terbuka beberapa detik untuk menambahkan cairan penetral hingga pH mencapai 7. Setelah itu, motor mixing akan menyala untuk mencampur pH agar merata. Bila suhu dan pH sudah sesuai standar, maka kontrol valve 4 akan terbuka dan cairan siap dialirkan menuju plan berikutnya. Jika kondisi emergensi terjadi, semua sistem langsung berhenti otomatis hingga tombol rilis ditekan, maka sistem akan melanjutkan kembali. Lalu, ketika push button sistem off ditekan, pada saat sistem sedang berjalan, maka sistem akan menyelesaikan satu siklus terakhir dan kemudian sistem berhenti. Oke, ini tampilan awal ketika sistem sedang dalam kondisi off. Kita asumsikan suhu bawaan dari tangki heater ini adalah 25 derajat, dan di tangki netral tank juga sama 25 derajat. Kita pencet sistem on, tombol sistem on. Nah, tangki akan mengisi otomatis dari motor 1 dan 2, dan indikator level control transmitter akan menyala. Nah, sini dan lampu standby akan menyala. Kita menekan tombol start. Sistem akan mengisi ke heater 1 dan heater 2. Dan lampu running sedang berjalan. Kita masukkan set point suhu maksimal yang akan kita masukkan. Jangan lupa sebelum memanaskan sebelum kita masukkan set point dari heater, kita masukkan dulu set point netral tank untuk suhu normal berapa yang kita butuhkan untuk yang akan selanjutnya diproses. Misalkan kita membutuhkan suhu air dengan 20 derajat. Atau kita simpan 30 derajat. Nah, di sini kita masukkan set point untuk memanaskan air. Mungkin untuk membunuh kuman bisa sampai 90 derajat. Nah, tangki akan dipanaskan sampai 90 derajat. Setelah 90 derajat, maka kontrol valve 2 dan 3 akan membuka otomatis, lalu akan mengindikasikan bahwa pH dalam angka 5 dan ditambah dari pH tank. Lalu akan dimixer sampai set point suhu sampai 30 derajat, maka kontrol valve 4 akan terbuka untuk selanjutnya menuju plan C. Sistem ini akan terus-terus berlooping sampai sistem ditekan off. Nah, bagaimana ketika emergensi? Ketika emergensi sedang pada posisi running, ketika emergensi, maka sistem akan berhenti. Ketika kita rilis, sistem akan melanjutkan kembali. Nah, untuk pada posisi stop, sistem off. Jika kita pencet sistem off sekali, maka sistem akan menyelesaikan siklus terakhir. Seperti itu. Sistem akan berhenti.
lihat tampilan ketika tangki reservoir dan pH tank habis, maka dia akan mengisi sendiri. Nah, untuk reservoir. Untuk pH tank juga sama, dia bakal mengisi sendiri. Ya, seperti itu. Sampai kita operator menekan tombol sistem off, maka semuanya selesai, sistemnya berhenti. Sistem ini kami buat untuk menjamin kualitas keamanan dan konsistensi pengolahan air pada dunia industri F&B. Dengan sistem ini, air yang digunakan dipastikan bebas dari kontaminasi yang memiliki pH netral serta suhu sesuai standar produksi. Sebagai penutup, sistem utility water ini yang kami rancang merupakan solusi efisien, aman, dan higienis dalam pengolahan air di industri makanan dan minuman. Dengan dukungan kontrol otomatis, sistem monitoring real time, serta fitur keamanan yang handal, sistem ini diharapkan mampu mendukung kelancaran proses produksi sekaligus menjaga kualitas produk air yang aman untuk dikonsumsi. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.